من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang tanda-tanda kiamat. Kita masih terus membahas tentang tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu, di antara yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat Maryam ayat 59, dan kemudian ada hadis Nabi yang juga mendukungnya, menyatakan bahwa di antara tanda kiamat yaitu munculnya fitnah di penghujung zaman kepada umat Muhammad, dan fitnah itu adalah ujian-ujian yang paling besar yang diberi oleh Allah. Di antara fitnah yang pertama yang kita bahas yaitu fitnatus syahwat. Seseorang menuruti keinginan syahwatnya, dan itu di antara syahwat yang dituruti yang paling besar adalah mereka meninggalkan salat mereka demi syahwat mereka. Jadi salat ditinggalkan demi memenuhi syahwat, dan itu dikabarkan Allah dalam surat Maryam yang sudah kita bahas, bahwa akan muncul sekelompok besar atau berkelompok-kelompok. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, akan muncul kelompok-kelompok yang banyak, adha'us salat wattaba'us syahwat. Mereka tidak hanya meninggalkan salat, tapi mereka memperturutkan syahwat mereka. Jadi sambil meninggalkan salat demi memperturutkan syahwat. Kalau ini sudah terjadi, fenomena ini telah merajalela, maka ketahuilah bahwa kiamat sudah tak lama lagi. Dan kita sudah jelaskan, lihatlah sekeliling kita, cukup banyak orang-orang yang meninggalkan salat pada hari ini, dan itu dilakukan sambil meminum secangkir kopi, kemudian bermain game judi online. Mereka tak peduli maghrib datang, isya datang, dan itu dilakukan berkelompok-kelompok. Dulu orang ada yang meninggalkan salat, tapi tidak seberani orang-orang yang memamerkannya pada hari ini. Hari ini tidak ada yang menegurnya, bahkan pemimpin diam ketika melihat bahwa orang-orang yang di bawah pimpinannya meninggalkan ketaatan mereka kepada Allah dengan cara terang-terangan. Begitulah yang terjadi ketika menjelang kiamat, dan kita sudah melihatnya di depan mata kita. Kita lanjutkan berikutnya, fitnah yang diberikan Allah sebagai tanda menuju ke kiamat, yaitu dibukanya pintu-pintu dunia, atau dibentangkannya keindahan dunia. Nah, jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini disebut oleh Nabi di dalam beberapa hadis. Dari Amr bin Auf Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indama jaa Abu Ubaidah bijiziyat al-Bahrain, ketika Abu Ubaidah kembali dari Bahrain dengan membawa hasil kutipan atau upeti daripada jizyah
Karena penduduk Bahrain waktu itu sebahagian besar belum mau memasuki Islam, maka mereka dibebankan dengan pajak sebagai penghinaan terhadap mereka yang duduk di negeri Islam, yaitu jizyah. Maka Abu Ubaidah dikirim untuk mengutip pajak tersebut, yaitu pajak dari orang-orang kafir yang duduk di negeri Islam atau bertempat di negeri Islam. Nah, kemudian Abu Ubaidah kembali dari Bahrain menuju ke Madinah. Di situ kemudian Nabi menasihati sahabat dengan mengatakan, "Adunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qad jaa'a bisyai'." Aku tahu, kata Nabi, bahwa kalian sudah mengetahui bahwa Abu Ubaidah kembali dari Bahrain dengan membawa harta yang banyak. Qalu ajal ya Rasulullah. Lalu para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, benar bahwa kami sudah mendengar Abu Ubaidah sudah kembali ke Madinah dengan membawa harta jizyah. Qal, lalu Rasulullah berkata, fa abshiru wa amillu ma yasurrukum. Silakan kalian bergembira dengan berita ini dan kalian berkeinginan, artinya keinginan kalian untuk mendapatkan harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah dari Bahrain, silakan, kata Nabi. Di situ kemudian Nabi menyambung dengan mengatakan, fa wallahi lal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, aku tidak takut dan tidak khawatir seandainya Allah memberikan ujian kefakiran kepada kita semuanya. Walakin akhsha alaikum ay tubsata alaikum ad-dunya. Tapi yang aku khawatirkan kepada kalian, yaitu ketika Allah memberi ujian dengan dibentangkannya dunia di hadapan kalian. Kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Dan itu pernah dibentangkan Allah dunia kepada orang-orang terdahulu, lalu mereka berlomba-lomba mencari dunia, bersaing-saing, lalu Allah binasakan kalian seperti sebagaimana Allah membinasakan orang-orang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari dengan derajat yang sahih. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi memberitahu setelah melihat bahawa para sahabat tidak bisa melepaskan dirinya sepenuhnya daripada keinginan-keinginan dunia, dan buktinya mereka bercerita menunggu-nunggu pembagian harta dari jizyah yang dibawa oleh Abu Ubaidah dari Bahrain. Lalu Nabi SAW mengatakan, tidak mengapa kalian bergembira, cuma perlu kalian tahu, kata Nabi, salah satu yang paling kukhawatirkan yaitu apabila dibukanya pintu dunia kepada kalian. Jadi maksud dibuka pintu dunia, Allah biarkan dunia itu menjadi sebuah kenikmatan, lalu kalian mulai bersaing-saing di dalam dunia demi mewujudkan kenikmatan yang sempurna, dan itu akan menghancurkan kalian sebagaimana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu. Begitu nasihat Nabi kepada para sahabat. Jadi yang Nabi katakan ini menunjukkan bahawa apabila pintu dunia telah dibuka selebar-lebarnya dan lalu manusia terjebak di dalamnya, maka itu menjadi tanda kiamat. Dan ini didukung dengan hadis yang lain, juga riwayat Bukhari, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Rasulullah qama 'ala al-mimbar, Rasulullah berdiri di atas mimbar, faqal, innama akhsha 'alaikum min ba'di, yang ku khawatirkan setelah wafatku nanti, yaitu ma yuftahu 'alaikum min barakatil ard, yaitu ketika dunia dibuka keberkahannya oleh Allah untuk kalian. Barakat ardi itu maksudnya keberkahan bumi.
summa zakara zahratad dunya fabada'a bi ihdahuma wa sana bil akhar. Lalu kemudian Nabi mulai menceritakan tentang berbagai macam tipu daya dunia. Lalu kemudian seseorang bangun dan berkata, "Ya Rasulullah, aw ya'til khair bisyarr." Lalu orang ini bertanya kepada Rasulullah yang sedang berada di atas mimbar, "Ya Rasulullah, apakah mungkin kebaikan itu datang bersamaan dengan keburukan?" Jadi maksudnya, bukankah dunia apabila dibuka pintunya, keindahannya, bukankah itu sebuah kebaikan? Apakah mungkin dia menjadi sebuah keburukan sekaligus? Fasakata anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi terdiam. Nabi tidak menjawab pertanyaannya dan diamnya lama. Orang-orang menunggu jawaban Nabi. Lalu salah seorang daripada sahabat mengatakan bahawa Nabi sedang menerima wahyu. Maka diamlah, tunggulah Nabi selesai menerima wahyu. Kemudian tidak lama setelah Nabi diam, lalu kemudian Nabi kembali berbicara, "Aina sa'il?" Jadi sambil dia menyeka keringatnya, itu menunjukkan wahyu sedang turun. Karena Nabi ketika turun wahyu, ciri-cirinya dia merasa ada beban, ada rasa berat yang datang. Makanya sering Nabi berkeringat ketika mendapatkan wahyu. Lalu Nabi tiba-tiba berkata kembali, "Aina sa'il anifa?" Siapa yang tadi bertanya? 3 kali Nabi bertanya, apakah dia masih ada? Siapa yang tadi bertanya? Kemudian diulanglah pertanyaan. Lalu di situ Nabi baru menjawab. Kata Rasulullah, "Innama wa inna hadzal man khadiratul khulwah." Di antara tipu daya dunia yang datang di akhir zaman, yaitu tipuan harta. Dia khadirah khulwah, dunia itu menjadi hijau dan manis sekali. Maksud hijau di sini karena suburnya, dan terasa dunia, tinggal di dunia terasa begitu manisnya. Wa ni'ma sahibul muslim liman akhazahu bihaqqihi faja'alahu fi sabilillah wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Nah, orang-orang yang selamat ketika datangnya kenikmatan dunia itu yang menggunakan hartanya, dia gunakan hartanya fi sabilillah. Dia menolong al-yatama, dia menolong anak yatim, wal masakin, dia tolong orang-orang miskin, wa ibnis sabil, dia gunakan hartanya untuk jalan-jalan Allah. Dia gunakan untuk masjid, dia gunakan untuk membangun kebaikan-kebaikan, apa saja yang dia fikirkan dengan hartanya. Mereka lah yang selamat dari tipu daya dunia. Wa man lam ya'khudhuhu bihaqqihi, tapi barang siapa yang diberikan keindahan dunia di akhir zaman, lalu kemudian tidak menggunakan hartanya sesuai dengan tempatnya, fahuwa kal akli alladhi la yashba' wa yakunu alayhi syahidan yaumal qiyamah. Maka dia seperti orang yang memakan tapi tak pernah kenyang, dan dia akan menjadi, dan dia wajib mempertanggungjawabkannya di akhirat nanti. Nah, di sini Nabi memberitahu juga bahawa di kalimat pertama, dunia itu akan dibuka oleh Allah di akhir zaman dengan segala keindahannya. Disitulah orang-orang terjebak. Mereka tak faham bahawa mereka bukan sedang menghadapi kebaikan, tapi sedang menghadapi ujian dari Allah. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini kadang-kadang lupa bahawa di antara kebaikan yang kita nampak, sebenarnya itu adalah keburukan yang sedang kita hadapi. Kalau kita bandingkan hidup kita di dunia, dibandingkan hidup kita di masa Nabi dan sahabat, sungguh jauh. Di saat Nabi hidup, dunia bukan jadi tujuan. Makanya Nabi tak terlalu peduli dengan tata cara hidup di dunia. Ada sahabat yang bertanya ke Nabi, kapan sebaiknya kita menanam gandum? Ada juga yang bertanya, kapan bagusnya kita menanam kurma? Nabi begitu simple menjawab bahawa antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan itu kalian lebih faham. Artinya aku diutus bukan untuk memperbaiki dunia kalian. Nabi diutus bukan untuk memperbaiki dunia. Nabi diutus bukan untuk memikirkan teknologi, memikirkan penemuan-penemuan. Maka tidak ada salah satu mukjizat Nabi menemukan sesuatu yang memperindah dunia.
Ya, tidak ada. Nabi tidak pernah bicara bahawa nanti dunia ini kita akan buat dia menjadi indah, hidup lebih nyaman, kita buat aspal, jalan tol, kemudian kita perbaiki begini, kita perbaiki begitu. Nabi tak pernah bicara tentang itu. Tapi Nabi membiarkannya agar orang berinovasi sendiri selama dia tidak meninggalkan ketaatannya kepada Allah. Makanya Nabi hanya bicara tentang hidup abadi di akhirat, yang tidak perlu lagi kekuatan ilmu, tidak perlu lagi dengan segala macam pengetahuan. Kita menikmati itu selama-lama, khalidina fiha abada. Ya, keindahan surga sudah disiapkan tanpa perlu kita mengetahui tata cara menanam pohon. Semua buah-buahan sudah disiapkan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Semua buah telah disiapkan, silahkan pilih, kata Allah, satu buah dengan 1000 rasa. Silahkan nikmati semua daging, semua ikan yang disiapkan Allah di surga dengan berbagai rasa yang diupdate oleh Allah. Allah telah katakan berbagai kasur yang luar biasa, tingginya 70 tingkat, lalu bidadari-bidadari yang indahnya itu melebihi daripada kecantikan apapun. Allah sudah siapkan semua. Di sanalah kesenangan yang abadi. Dunia disempitkan di masa Nabi, hidup di tengah padang pasir. Mau menuju dari Mekah ke Madinah, Nabi harus mencapai 20 hari lebih. Itu pun menaiki sesuatu yang tak bisa langsung sampai begitu saja. Nabi dikejar-kejar oleh musuh, berlindung dari satu gua ke gua yang lain. Makanan dan minuman tidak mudah didapatkan. Air hanya bertahan di oase-oase yang menampung air hujan. Begitu susahnya mendapatkan air. Ya. Dalam hadis-hadis di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang berisi hadis-hadis tentang tata kehidupan Nabi, gaya hidup Nabi, dijelaskan bahawa dengan hadis yang sahih, Imam Tirmizi menjelaskan rumah Nabi ya, hanya terbuat dari batu-batu yang disusun, ditutup lubang-lubangnya dengan tanah liat. Lalu kemudian tingginya, ketika seseorang meletakkan tangannya sejengkal di atas kepalanya, langsung terkena plafon rumah Nabi. Kita hari ini plafon rumah kita 4 meter ke atas, di atas kepala. Rumah Nabi letakkan satu jengkal di atas kepala, langsung terkena plafonnya. Ya. Tidak ada kamar yang kedua, yang ada cuma satu kamar, satu ruang untuk menyambut orang-orang yang bertanya tentang agama, tamu-tamunya. Dan di tengah ruangan itu pula hanya ada satu ember yang digunakan untuk menampung air. Kalau Nabi dan sahabat membuang hajat, tak ada WC yang indah beralaskan keramik, tak ada. Mereka kalau buang hajat, dalam hadis sebutkan Nabi menuju ke tengah padang pasir sampai jauh dari pandangan mata manusia. Lalu kemudian diambil beberapa pelepah kurma, ditancapkan di sekelilingnya, dan buang hajat di tengah-tengah pasir tersebut. Digali pasir, dibuang hajat ya. Begitu gaya hidup Nabi. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ketika Nabi meninggal, beliau hanya meninggalkan satu bungkus gandum yang hanya cukup untuk 2 kali makan di rumah Aisyah. Di rumah Ummu Salamah mengatakan Nabi ketika meninggal dunia hanya meninggalkan satu bighal ya, satu bighal. Bighal itu kenderaan yang mirip keledai, dia tapi lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda. Itu yang Nabi gunakan sehari-hari untuk berjalan jauh. Dan kata Ummu Salamah, ada sepetak tanah yang Nabi tinggalkan, itu pun sudah diwakafkan fi sabilillah. Jadi Nabi meninggalkan, tidak meninggalkan emas kepada istrinya, tidak meninggalkan apapun ya. Betul-betul hidup jauh panggang dari dunia. Maka jemaah melakukan Allah ya. Jangan heran kalau ketika kita membaca hadis Nabi pulang dari masjid, bertanya kepada Aisyah, ada apa? Ada makanan apa yang bisa kita makan? Aisyah berkata, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Langsung Nabi mengatakan, ya baiklah kalau begitu aku puasa saja. Lalu Nabi puasa sunnah ya,
Karena puasa sunnah boleh berniat sebelum duhur selama tidak memakan apapun dari waktu fajar, dibolehkan untuk langsung berniat puasa sunnah. Masya Allah, adakah di antara kita yang hari ini kemudian pulang ke rumah lalu bertanya, ada apa? Lalu istri kita mengatakan, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa. Buka kulkas, ada makanan di bawah tudung saji, masih ada sisa yang tadi malam. Kita pun ditanya oleh istri, mau dibuatkan apa? Dibuatkan nasi goreng atau mau beli nasi gurih, mau lontong. Itu pagi saja kita ada makanannya. Nabi betul-betul tak ada makanan. Sahabat begitu juga hidupnya. Mereka bahkan hijrah dari Makkah ke Madinah itu meninggalkan harta, tak peduli dengan urusan dunia. Yang penting mereka selamat di akhirat. Jadi kerinduan mereka terhadap indahnya surga, kerinduan terhadap janji-janji Allah membuat mereka merasakan dunia itu tak ada apa-apanya. Betul-betul hidup dalam kemiskinan. Ahlus Sufah yang hijrah bersama Nabi, yang kehilangan harta, tak mungkin membawa ternak, bahkan istrinya yang belum masuk Islam terceraikan secara otomatis, diberikan izin oleh Nabi berkemah di samping-samping masjid, atau disebut dengan Ahlus Sufah. Pakaian hanya sepotong, tidak ada makanan, hanya berharap ada orang Ansar yang kemudian membelas kasihani mereka. Begitulah orang-orang Muhajirin membela agama mereka. Jemaah rekan Allah, dunia bukanlah sebuah hal yang begitu indah dinikmati di masa Nabi. Tapi Nabi khawatir, kalau mau kiamat, kata Nabi, di ujung zaman yang ku khawatirkan dunia dibuka untuk kalian. Berarti ini sebenarnya proses ini bukanlah proses yang kita mengusahakan bahwa kita telah berhasil membuka pintu dunia, tapi memang dibuka oleh Allah sebagai ujian untuk kita. Lihatlah gaya hidup kita hari ini, Masya Allah ya. Dunia kita rengkuh, kita bisa memijakkan dunia dengan segala kesenangan yang kita buat. Maka berlomba-lombalah orang-orang di dunia untuk membangun infrastruktur demi memanjakan hidup kita ya. Begitu kita tidur di dalam kamar kita, kita hanya cukup menekan on off dari remote AC, maka keluarlah rasa dingin yang dulu para raja pun di istana mereka tak mendapatkannya. Dulu para raja kalau ingin mendapatkan dingin itu hanya mampu untuk membayar atau memaksa para dayang-dayang mengipas di samping-samping mereka. Hari ini kita bisa menyimpan makanan-makanan berminggu-minggu dengan berbagai fasilitas di dalam kulkas-kulkas kita. Lampu-lampu Masya Allah terang benderang di mana-mana. Lalu kemudian kenderaan begitu cepat. Kalau seandainya tidak ada jembatan Kutablang yang sedang putus, kita bisa melaluinya dengan hanya beberapa menit saja ya. Kita bisa terbang dari satu belahan dunia ke benua yang lain hanya cukup mencapai beberapa jam saja ya. Dunia telah dibuka, gaji-gaji telah dinaikkan, orang-orang bisa hidup senang. Tapi apa yang terjadi hari ini? Mereka melupakan Allah, tenggelam dalam dunia, disibukkan menikmati dunia di bawah tayangan televisi yang ukurannya 100 inci. Mereka akan terbenam di dalam itu. Tontonan-tontonan dipertontonkan oleh Allah, diberi ujian. Lihatlah orang-orang menikmati piala dunia, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam, terbelalak mata mereka, tidak peduli besok mampu bangun salat subuh atau tidak. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi sebuah khawatiran di akhirat, tapi tidak mengganggu rasa takut mereka terhadap itu. Maka cukup banyak orang yang menikmati piala dunia tapi tidak melakukan salat subuh, cukup banyak. Dan kita Masya Allah masih Allah jaga ya. Jemaah rekan Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah tanda-tanda kiamat. Lalu tadi Nabi menjawab ketika sahabat bertanya, apakah kebaikan dunia yang dibuka itu sekaligus datangnya dengan keburukan? Nabi mengatakan bahwa kita tak mengetahui bahwa itu sebenarnya buruk karena kita tenggelam di dalamnya ya. Siapa yang selamat? Orang-orang yang ketika dibukanya dunia menjelang akhir zaman, mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis terakhir Nabi mengatakan dari Qatadah bin Nu'man, anna Rasulullah qala, iza ahabba Allahu 'abdan hamahu dunya kama yadhillu ahadukum yahmi saqimahu al-ma'. Orang yang dijaga oleh Allah di akhir zaman menjelang kiamat, ketika dibukanya dunia dia ditahan oleh Allah ya, dia dijaga oleh Allah dari
nikmatnya dunia. Jadi kita merasa ini kan kebaikan. Masya Allah, orang kalau bicara apa hari ini itu mengatakan bahawa guru-guru dulu gajinya 100 ribu, yang tahun 70-an 80-an jadi kepala sekolah pun paling 150 ribu, itu per bulan. Anak-anak ada 8 orang. Itu kita saja dulu jajan kita waktu SD dengan abang-abang kita itu dibatasi oleh orang tua. Hari ini orang bicara, hari ini guru-guru sudah dapatkan gaji, kemudian ditambah dengan tukin, ditambah dengan ditunjang sana, ditunjang sini. Itu tiap-tiap bulan nalah merempak 7 sampai 10 juta nah, tergantung lagi jabatan, tunjangan jabatan, macam-macam. Orang mulai berbicara tentang cita-citanya membuat villa, cita-citanya untuk berangkat ke 3 negara, cita-citanya untuk bermain sana, nginap di hotel, lalu melakukan berenang di belakang hotel. Itu cita-cita semuanya dunia. Walaupun dibolehkan selama tidak meninggalkan taat, tapi orang yang dijaga oleh Allah adalah orang-orang yang dibuat dunia tidak bermakna apa-apa baginya dengan keadaannya. Dimiskinkan Allah. Di saat orang kaya terbang sana terbang sini, orang miskin hanya bisa bermimpi. Mereka masih berjalan dari satu paret ke paret yang lain untuk mengutip bekasan-bekasan botol minuman. Mereka tak ada cita-cita. Mereka ingin menonton dengan satu cangkir kopi, mereka tak sanggup pun untuk membayar kopi. Ketika mereka sakit, tidak ada yang memperhatikan mereka. Ketika mereka ditimpa berbagai kelaparan, tidak ada tetangga yang datang untuk menghormati mereka. Sebenarnya mereka sedang dijaga oleh Allah agar tidak tenggelam dalam dunia. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah kita yang diberikan rahmat berupa keberkahan bumi. Begitu mudahnya buah-buahan muncul, durian panen 4 bulan yang lalu, tiba-tiba hari ini Masya Allah meledak-ledak kembali datangnya durian. Apakah kemudian yang berkebun durian mengingat Allah? Apakah mereka salat? Atau siang malam mereka hanya memupuknya kemudian tak pernah lagi mengingat Allah? Mereka lupa bahawa itu ditumbuhkan oleh Allah. Itulah tentang fitnah dunia. Dan ini menjadi sebuah tanda kiamat itu akan segera datang. Di saat dunia dibuka oleh Allah lalu kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terjaga dari kebutaan kita terhadap dunia ini. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.